Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Nini Pelet. Nini Pelet. Nini Pelet. PT Dankos Laboratoris Indonesia bekerja sama dengan Teater Sanggar Cerita dengan bangga mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio, Misteri Nini Pelet. Makhluk apa itu? Mengerikan sekali. Dia berubah menjadi makhluk api. Setiap makhluk setan atau jin memang bersumber dari api. Aku harus berhati-hati. Dengan cara apa kau akan mengusir makhluk itu? Apakah kau bertahan? Aku terpaksa, Nila. Aku akan bertarung dengan caraku sendiri. Ayo, lawanlah aku, anak muda. Ayo. Ajib Gajah Musti. Yes! Min, ada suara orang tertawa. Menakutkan sekali. Lihat di atas pohon itu. Kuntilanak. Sundari, tidak. Dia terbang melayang-layang ke arah kita. Tidak. Jangan lupakan kami. Misteri Nini Pelet. Kali ini mempersembahkan episode ke-19 dengan judul Makhluk Alam Gaib. Naskah karya Ari Hidayat. Teknik dan montase Moko Treasure. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Makhluk Alam Gaib. Sebuah kisah mendebarkan tentang malapetaka di sebuah desa yang disebabkan karena hadirnya makhluk yang berasal dari alam gaib. Dalam seri yang ke-22 ini didukung oleh Asriati sebagai Nini Pelet, Hana Pertiwi sebagai Nilam Cahya, Farah sebagai Nala Ratih, Bambang Jeger sebagai Restu Singgi, dan Petrus Urspon sebagai Jail Singgi. Pengantar cerita Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Kuda yang ditunggangi Restu Singgi dan Nilam Cahya melaju di jalan sunyi yang kanan kirinya membentang persawahan. Mereka sudah berhari-hari menempuh perjalanan mencari Nala Ratih, anak Nilam Cahya. Tetapi mereka belum juga menemukannya. Menjelang tengah hari, mereka sampai kembali di sebuah desa. Restu, kita kembali memasuki sebuah desa. Iya. Entah desa apa ini. Nampaknya desa ini begitu besar dan ramai. Penduduknya ramai sekali. Apa sebaiknya kita bertanya lagi pada penduduk, Restu? Barangkali saja Nala Ratih ada di desa ini. Atau dia pernah singgah di desa ini. Nah, itu ada warung kecil di tepi jalan.
Di warung itu banyak penduduk. Kita bisa bertanya pada mereka. Restu Singgi dan Nilam Cahya menghentikan kudanya. Kemudian mereka turun dan melangkah menuju ke warung kecil yang ada di tepi jalan itu. Permisi. Selamat siang, bapak-bapak. Maaf, kami ingin bertanya. Silakan. Apakah bapak-bapak pernah melihat atau kenal dengan seorang bocah wanita bernama Nalarati? Iya, anak itu tidak memiliki lengan kiri. Dia buntung, Pak. Bocah tangan buntung? Iya, apakah Bapak kenal? Atau pernah melihatnya? Ya, saya pernah tahu. Tapi bocah itu kini sudah pergi dari desa ini. Pergi? Apakah anak itu pernah datang ke desa ini, Pak? Dengan siapa dia? Lalu, apakah Bapak tahu kemana perginya? Tidak. Kami tidak tahu kemana mereka perginya. Mereka memang sempat tinggal dalam beberapa hari di desa ini. Iya, betul. Katanya mereka hanya singgah dan istirahat di desa ini. Iya, Nang. Mereka? Tentunya anak itu tidak sendiri. Iya, tentunya dia tidak sendiri. Dengan seorang laki-laki kah dia? Atau... Iya. Dengan seorang laki-laki perkasa, bertubuh tinggi besar. Apakah Bapak tahu nama laki-laki itu? Ya, kami semua tahu. Laki-laki itu seperti seorang pendekar. Iya, gagah. Dia menyebutkan namanya, namanya... Jail Singgi. Jail Singgi. Iya, Jail Singgi nih. Nilam Cahya dan Restu Singgi tersentak. Mereka saling berpandangan khawatir. Rupanya dugaan mereka benar kalau Nalarati telah dibawa lari Jail Singgi. Nilam Cahya menjadi panik, bingung dan khawatir sekali. Apakah Bapak benar tidak tahu kemana mereka pergi? Tidak tuh. Barangkali pemilik warung makan yang ada di sana itu tahu. Ya, barangkali. Karena mereka pernah menginap di sana. Kalau begitu, kami permisi. Mari, Restu. Nilam Cahya tergesa-gesa mengajak Restu Singgi menuju ke warung yang ditunjukkan itu. Setelah mereka sampai, mereka bertanya kepada seorang laki-laki pemilik warung itu. Den Jail Singgi dan anaknya Nalarati. Wah, mereka sudah beberapa hari ini meninggalkan desa ini. Mereka memang sempat menginap di tempat saya ini. Laki-laki itu mengaku kalau Nalarati itu anaknya. Iya. Penduduk di sini sudah tahu. Apakah bapak mana mereka pergi? Iya. Tolonglah kami, Pak. Tunjukkan pada kami. Bapak tentunya tahu kemana mereka pergi. Tapi rasanya bapak tidak tahu kemana mereka pergi. Tapi terakhir mereka pergi dari warung makan ini. Dan Jail Singgi sempat berkelahi dengan penduduk desa sini. Kemudian pergi ke arah selatan. Berkelahi? Iya. Apa masalahnya? Semua itu kesalahan penduduk desa ini yang telah menuduh Nalarati itu sebagai pencuri. Rupanya Den Jail Singgi tidak terima. Dia marah sekali dan melabrak habis-habisan penduduk desa ini. Rupanya Den Jail Singgi itu seorang pendekar. Wah. Dia sanggup membuat penduduk itu tidak berkutik. Dan sepertinya dia sangat membela dan sayang sekali pada anaknya itu. Terima kasih atas keterangannya, Pak. Bapak tahu kemana arah tujuan mereka? Bisa Bapak tunjukkan arahnya pada kami? Wah, Bapak tidak tahu itu. Pokoknya mereka perginya ke arah selatan sana saja. Kalau begitu kami permisi. Ya. Ayo Nilam. Bukankah benar dugaanku, Restu? Nalarati anakku telah dibawa pergi Jail Singgi. Aku sangat khawatir sekali. Jangan panik, Nilam. Kau tenanglah. Ratih tidak akan apa-apa. Kalau mendengar cerita tukang warung tadi, nampaknya Kakang Jail Singgi tidak akan berbuat jahat pada anakmu. Aku tidak rela anakku bersama laki-laki itu. Aku tidak rela, Restu. Dia anakku. Laki-laki itu seenaknya mengaku sebagai anaknya. Apa dia pernah merawatnya? Apa dia pernah memberi makan? Aku tidak rela. Aku mengerti. Tenanglah. Berpikirlah dengan pikiran yang jernih. Jangan membayangkan yang tidak-tidak.
Kita seharusnya mendoakan agar Nalarati anakmu baik-baik dan selamat bersama Kakang Jail Singgi. Yang terpenting, kita harus menemukan mereka dulu. Kukira yang sedang kita tempuh ini adalah arah selatan. Tapi entah kemana arah ini tujuannya. Sepertinya kita akan menuju ke arah Gunung Ciremai. Apa mungkin mereka pergi ke Gunung Ciremai? Kukira itu hal yang tidak mungkin. Apa kau tahu kalau mereka pergi atau tidak ke daerah itu? Apakah kau juga tahu kalau mereka pergi ke tempat lain? Kemungkinan itu ada, Nilam. Aku sekarang menuruti kemana kau pergi. Aku rasanya ingin cepat-cepat bertemu. Nah, begitu kan lebih baik. Sejak tadi kau membuat aku jadi bingung, pusing. Karena kau sepertinya tidak sabaran ingin bertemu anakmu. Kau rewel, Nilam. Maafkan aku, Restu. Kau marah padaku? Aku bingung mengatasi persoalan ini. Restu, maafkan aku kalau segala sikap dan perkataanku membuatmu tersinggung dan marah. Aku tidak bermaksud membuatmu bingung. Aku sadar, aku memang salah telah melibatkanmu dalam persoalanku sendiri. Sebenarnya ini persoalan pribadiku. Tapi aku telah membuatmu ikut susah. Kenapa kau ikut susah hanya karena anakku? Diamlah, Nilam. Aku malah tidak suka kau bicara begitu. Aku marah padamu karena kau tidak bisa tenang. Aku mengerti persoalannya sekarang. Nalarati anakmu sekarang bersama Kakang Jail Singgi. Itulah yang aku bingung. Karena pada akhirnya aku akan bertemu lagi dalam suasana yang tidak menyenangkan dengan Kakang Jail Singgi. Aku yakin perkelahian kami akan bisa terulang nantinya. Itu yang aku bingung. Karena aku tidak menginginkan hal itu terjadi. Apalagi sekarang menyangkut persoalan anakmu, yang juga anaknya sendiri. Apa hakku mencampurinya? Tapi aku harus turun tangan. Aku juga bertanggung jawab. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku juga tidak mengerti. Kenapa anakku sampai bisa bersama laki-laki itu? Aku pun tidak menginginkan terjadi perkelahian lagi di antara kalian. Hanya karena aku. Karena anakku. Aku percaya padamu, Restu. Kalau hal itu tidak akan terjadi. Dan Nalar, anakku, bisa kembali padaku. Aku akan berusaha mengatasi semua ini. Tapi aku tidak berjanji. Kini kita kembali ke hutan Ciremai untuk melihat keadaan Nalarati dan Jail Singgi. Rati, kemarilah. Mendekatlah pada api kayu bakar ini. Kau tentunya sedang kedinginan. Ayo. Nah, ya, di sini. Kapan kita akan pergi dari hutan ini? Kapan ya? Saya juga sedang bingung, Rati. Tapi kau tidak usah khawatir. Kau pasti akan bertemu dengan ibumu. Kapan Rati bisa bertemu ibu? Tuan Jail Singgi berjanji terus. Tapi kita tidak pernah bertemu ibu. Sabarlah. Saya juga ingin bertemu dengan ibumu. Bagaimana? Apakah kau masih mau ikut Tuan Jail Singgi? Ratih tidak betah di hutan ini. Menyeramkan. Kenapa kita tidak pergi saja dari hutan ini? Semua ini bukan keinginan kita, Rati. Kita telah terperangkap di hutan celaka ini. Makhluk siluman ular jahanam itu telah mempermainkan kita. Ada apa lagi ini? Ini pasti kerjaan Nini Peret lagi. Tiba-tiba saja datang angin menderu-deru begitu dahsyatnya. Tuan Jail Singgi, saya takut. Rati, jangan takut. Tenanglah. Tuan Jail Singgi, ada orang berdiri di bawah pohon. Mana? Di mana ada orang, Rati? Itu, di depan kita. Dia berdiri di bawah pohon. Sepertinya
Dia seorang wanita cantik bergaun putih. Mana, Ratih? Aku tidak melihat apa-apa. Itu, dia tersenyum pada saya. Oh, dia melambai-lambaikan tangannya. Dia seperti menyuruh saya untuk datang padanya. Jangan kau turuti ajakannya. Di mana dia, Ratih? Aku sama sekali tidak melihat apa-apa di bawah pohon itu. Tapi saya melihatnya. Saya melihat dengan jelas sekali. Dia tersenyum lagi. Dia sepertinya ingin menggendong saya. Oh, dia kembali tersenyum padaku. Biarkan saja, Ratih. Jangan kau perhatikan dia. Itu bukan manusia. Itu siluman. Ratih, jangan kau pandangi dia. Jangan tinggi. Dia berubah menjadi ular berkepala manusia. Tolong. Tidak. Saya takut. Saya takut. Ratih. Saya takut, Tuan. Tidak. Ular berkepala manusia itu. Aduh, saya takut. Ratih. Tenang, Ratih. Tenang. Jangan takut, Ratih. Tidak. Ratih takut. Ratih takut sekali. Oh. Nalaratih memeluk Jail Singgih dan menyembunyikan wajahnya ke dekapan dada laki-laki itu. Bocah itu ketakutan sekali karena melihat sosok wanita berdiri di bawah pohon yang telah berubah wujud menjadi makhluk ular berkepala manusia. Tetapi makhluk aneh menyeramkan itu sudah lenyap. Saya takut, Tuan. Makhluk itu mengerikan sekali. Kepalanya manusia, tapi badannya ular besar dan panjang sekali. Ratih, tapi saya tidak melihat apa-apa. Oh, makhluk itu sudah hilang. Hilang? Benarkah makhluk itu sudah hilang? Ya, tadi dia berada di bawah pohon itu. Aneh sekali. Kenapa wanita cantik itu berubah menjadi ular menakutkan? Ratih, dia bukan manusia. Dia siluman. Sudahlah, dia sudah hilang. Kau tidurlah, Ratih. Ayo, tidur di dekatku ya. Akhirnya Nalaratih tertidur di pangkuan Jail Singgih. Dan dalam tidurnya, Nalaratih bermimpi bertemu dengan seorang nenek bungkuk berjubah hitam. Nenek itu membawa sebuah tongkat berkepala ular, lalu mendekati Nalaratih yang saat itu sedang bermain mengejar kupu-kupu. Nalaratih. Bukankah kau bernama Nalaratih, anak manis? Iya, nenek siapa? Nenek penjaga hutan Ciremai ini. Kau sedang apa, anak manis? Saya sedang mencari kupu-kupu. Di hutan Ciremai ini banyak kupu-kupu tidak, Nek? Oh, tidak. Di hutan Ciremai ini yang banyak hanya ular. Ular? Iya. Saya takut dengan binatang itu. Tidak apa-apa, Nalaratih. Mereka semuanya pengikutku. Kau jangan takut, anak manis. Karena sesungguhnya nenek pun seekor ular. Kau berubah menjadi ular berkepala manusia? Tidak. Oh, tolong. Tolong, ular, tolong. Jangan takut, anak manis. Jangan takut. Mau lari kemana kau, anak manis? Kau tidak akan bisa melarikan diri dari hutan Ciremai ini. Ayo, ikutlah bersamaku. Ayo. Tidak, jangan bawa saya. Tidak. Tolong, jangan bawa saya. Jangan bawa saya. Ratih? Oh, tidak. Ratih? Ratih? Tuan Jail Singgih. Oh, saya takut sekali, Tuan. Saya bermimpi menyeramkan. Ratih, kau bermimpi apa? Saya melihat ular berkepala manusia itu. Dia datang menemui saya. Dia seorang nenek, tapi berubah menjadi ular berkepala manusia. Sudahlah, jangan kau membayangkan yang tidak-tidak. Semua itu hanya mimpi. Ayo, tidur lagi. Ayo. Kembali Nalaratih tertidur pulas di pangkuan Jail Singgih. Suasana begitu mencekam. Angin dingin menderu-deru. Jail Singgih tiba-tiba tersentak. Matanya melotot.
Dia melihat sosok bayangan putih berkelebat di depannya. Bayangan apa itu? Sepertinya bayangan manusia. Cepat sekali dia berkelebat dan hilang di kegelapan. Tapi dia sepertinya masuk ke semak-semak pohon itu. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, saudara pendengar, ikutilah lanjutan serial misteri Nini Pelet yang dipersembahkan oleh PT Dankos Laboratoris Indonesia di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.